Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bersama kita senantiasa kembali bersyukur di atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah hingga sampai di awal hari ini, di subuh Ahad yang penuh berkah ini. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Nasuhan sebagai pejuang-pejuang subuh. Memang kalau enggak berjuang bangun subuh payah. Inilah bentuk perjuangan, dan mudah-mudahan perjuangan kita enggak sia-sia dipandang oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuklah golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya yang kelak memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di kesempatan subuh pagi hari ini kita akan membahas golongan-golongan yang menjadi kekasih-kekasih iblis laknatullah. Rupanya iblis itu juga punya kekasih. Kalau selama ini kita lihat di dalam Al-Quran, kita disebut sebagai musuh. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kalau kita menganggap dan menyatakan bahwa iblis itu sebagai musuh, maka sudah tentu iblis pun menyatakan kepada golongan-golongan tertentu sebagai musuhnya. Di balik ada musuh, rupanya ada orang yang disenanginya, namanya kekasih. Di sini disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengutip dari kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Saya memang banyak mengambil dari kitab Nasaihul Ibad. Siapa golongan-golongan yang disebut sebagai kekasih iblis? Kita lihat dalam hadis itu begini bunyinya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li iblis alaihi la'nah
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dia telah berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari terhadap iblis atasnya laknat. Apa yang dikatakan oleh Nabi dan disebutkan oleh Nabi kepada iblis? Kam ahibbauka min ummati. Hai iblis, berapa banyak golongan-golongan orang yang menjadi kekasihmu. Qala, iblis menjawab, asyaratu nafar, ada 10 golongan. Awwaluhum al-imamul jair, yang pertama adalah pemimpin yang menyeleweng. Wal mutakabbir, orang yang sombong. Wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa bimadza yunfiq. Yang ketiga, orang kaya yang tidak peduli dari mana diperolehnya kekayaannya dan kemana ia akan membelanjakannya. Kemudian berikutnya, wal alimul ladzi saddaqal amir ala jurih, orang yang alim yang mendukung atau membenarkan terhadap penyelewengan sang penguasa. Kemudian berikutnya, wattajirul khain, pedagang yang curang. Wal muhtakir, penimbun makanan pokok. Wazani, orang yang suka berbuat zina. Wa akilur riba, orang yang orang yang makan harta riba. Wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal, orang yang bakhil yang tidak peduli dari mana ia peroleh hartanya. Wa syaribul khamr al mudminu 'alaiha, dan yang terakhir adalah peminum khamar yang dia mabuk karenanya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, inilah yang disebut sebagai kekasih iblis laknatullah. Yang pertama tadi disebutkan kekasih yang dicintainya adalah al-imamul jair. Siapa itu? Imam yang atau pemimpin yang menyeleweng. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, kalau kita cerita terhadap sebuah kepemimpinan, pemimpin ini kalau dalam bahasa ada disebut amir, ada disebut imam. Cuman imam ini tahu kita imam sholat. Nah,
Padahal imam itu termasuk pemimpin. Ada disebut dengan amir, juga pemimpin. Al-imamul adil, salah satu imam yang adil adalah imam yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat dari Allah SWT. Itu imam adil, itu pemimpin yang adil. Tetapi ternyata imam adil ini tak disukai oleh iblis, sehingga nanti disebutkan golongan yang menjadi musuhnya adalah pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang menyeleweng adalah merupakan pemimpin yang disenangi dan disukai oleh iblis laknatullah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pemimpin yang zolim nih, kalau di dunia ini menurut sejarah ada pemimpin yang zolim, bahkan paling zolim. Siapa itu? Fir'aun laknatullah, Ramses II. Zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalam surah Naziat dia katakan, ana rabbakumul a'la. Aku inilah Tuhan, aku ini adalah Tuhan kalian. Akui kalianlah aku ini sebagai Tuhan. Kata Fir'aun. Dahsyat. Maka disebutkan ketika saat Fir'aun laknatullah bersama bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya hingga sampai di Laut Merah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sehingga terbelahlah Laut Merah itu. Maka Nabi Musa dan umatnya terus berlari hingga menuju seberang. Fir'aun nggak mau kalah dengan bala tentaranya, dia perintahkan kejar terus. Kalau sudah dapat bunuh, ini kejamnya. Fir'aun ini kejam. Ya nggak cocok sama dia, bunuh. Kalau kita bilang sikat habis, nah gitulah, kejam. Hingga sampai ketika umat Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam di seberang lautan, maka Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya kembali. Yang kebetulan pada saat itu Fir'aun laknatullah dan bala tentaranya berada di tengah lautan. Maka begitu dipukulkan oleh Nabi Musa tongkatnya, akhirnya laut itu bersatu kembali. Dan ini Bapak Ibu juga tersebut ceritanya dalam kitab Injil. Nah, dalam riwayat disebutkan pada saat itu Fir'aun laknatullah dengan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Ternyata Fir'aun laknatullah di akhir masa kehidupannya atau ketika saat dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia teringat bahwa ternyata ada lagi yang lebih hebat dari dia, dan dia sadari bahwa Allah lah Tuhan sesungguhnya, sehingga dia katakan bahwa benarlah Bani Israel terhadap Tuhannya. Dan ketika, ini lagi-lagi nih dalam riwayat yang saya baca, dan ketika saat Fir'aun laknatullah hendak mengucapkan syahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan, pada saat itu malaikat Jibril memasukkan lumpur dan tanah laut itu ke dalam mulutnya sehingga dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat, memberikan kesaksian benar Allah adalah sebagai Tuhan. Inilah Firaun. Dan sampai sekarang
Fir'aun itu dimumikan supaya orang tahu inilah Fir'aun. Itu pemimpin zalim di dunia. Kemudian siapa lagi? Raja Namrud di Babilonia. Raja Namrud pun begitu juga, seorang raja yang penuh dengan kezaliman dan mengaku diri sebagai Tuhan. Pokoknya orang yang tidak mau ikut dengan apa yang dia perintahkan, bunuh, bakar, habiskan. Sehingga akhirnya Allah murka kepadanya. Allah kirim bala tentara nyamuk. Pasukan-pasukannya habis digigit nyamuk. Wah, nyamuk ini ngeri ini. Jangan sembarang dengan nyamuk. Tapi ada kalau suruh-suri namanya nyamuk bodoh. Yang besar-besar. Kerjanya memang minta ditepuk aja. Besar-besar nyamuknya. Sehingga setelah tewas bala tentara Namrud, tinggal Namrud sendiri. Akhirnya ada seekor nyamuk masuk ke hidungnya hingga bersarang di dalamnya. Kalau menurut riwayat 400 tahun Namrud itu mengalami sakit. Disitulah nyamuk menggerogoti tubuhnya hingga ke otaknya. Dan akhirnya tewas hanya karena seekor nyamuk. Karena memang pemimpin yang zalim ini dinyatakan oleh Allah, kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Itu periode tempoe duelue, sejarah lalu. Ada lagi rupanya pemimpin yang zalim yang merupakan kekasih iblis di masa sekarang atau di masa sebelum ini ada. Kalau di masa yang sekarang ini, ya beberapa dekade yang lalu tersebutlah George W. Bush, termasuk juga Joe Biden. Kenapa? Ini ceritanya Palestina. Bagaimana rasa pri kemanusiaan mereka terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina, yang dibombardir, yang nggak lagi lihat itu anak-anak dan kaum wanita, semuanya habis disikat. Nah ini sekarang ini yang kita lihat. Ketika saat Islam yang dibantai, gak ada cerita hak manusia. Tapi ketika saat mereka-mereka yang mendapat seolah-olah sebagai sebuah pembantaian, seolah-olah mereka yang disakiti, muncullah yang namanya HAM. Itulah luar biasanya. Jadi kepentingan mereka. Maka Indonesia ini kalau menganut HAM rusak semuanya. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan orang tua, hubungan anak atau siswa dengan guru, semuanya rusak gara-gara HAM. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nah ini
Jadi kalau di Indonesia gimana pula? Bapak Ibu lain udah bisa jawab. Yang disebut sebagai pemimpin yang zalim. Karenanya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kenapa orang-orang yang seperti demikian itu disebut sebagai pemimpin yang zalim? Dalam Islam ada beberapa kriteria yang disebut sebagai pemimpin yang zalim. Pertama, mengabaikan keadilan dan kebenaran. Di negara kita ini sudah terlihat yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Berikutnya yang kedua, menipu rakyat dan mengingkari janji. Nah, ini banyak pemimpin-pemimpin sebagai utusan-utusan dari masyarakat itu sendiri. Banyak janji dan mengingkari. Entar lagi kalau aku menang, selesailah jalan kita bolong-bolong, itu akan kita tutupi. Parit-parit akan kita bagusi supaya air yang mengalir, supaya tidak jadi banjir. Nanti kalau saya menang, kita buat posko-posko, mana orang-orang yang butuh bantuan akan kita bantu. Rupanya udah duduk ditemui pun payah. Nah, itulah dia. Gawat ini Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, memaksakan kehendak dengan tangan besi atau disebut dengan diktator. Itu juga gitu. Apapun ceritanya harus bisa. Pokoknya kalau masalah hukum itu bisa diatur. Aturan undang-undang itu bisa kita ganti. Syarat yang tidak memenuhi bisa dibuat. Yang penting saya mau. Harus bisa. Nah, ini memang bagi orang-orang, nah pengikut-pengikutnya nanti disebutkan sih, termasuk kekasih-kekasih iblis. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Dan ini fakta, dan ini kenyataan, dan ini yang sudah berlangsung, dan kita lihat. Yang menyedihkan adalah akibat perbuatan perburukan kezaliman mereka yang didukung oleh orang-orang pintar di antara mereka, bahkan orang yang mengaku sebagai ulama, korbannya adalah masyarakatnya. Tapi saya bukan katakan bahwa banjir-banjir yang terjadi, longsor-longsor yang terjadi akibat ulah mereka. Tapi nggak tahu lah, kayaknya ada sikit-sikit lah ya. Nah, itulah dia. Saya pun heran, bencana yang begitu besar sampai saat sekarang ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Ada apa? Nah, itulah mereka lah itu. Kita bukan memprovokasi, tapi inilah bentuk dari sebuah keburukan yang ternyata mereka sudah menjadikan iblis sebagai imamnya. Mereka juga imam bagi masyarakat, bagi kita. Tapi ternyata mereka punya imam. Siapa? Iblis laknatullah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah yang dirahmati Allah. Nah, alangkah menyedihkannya ketika saat sebuah negeri, sebuah daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Maka Bapak Ibu, kita ini kan memang orang di bawah, nggak begitu kenal siapa dia. Tapi perlulah dengan media-media yang sekarang yang sudah ada untuk memahamkan ke depannya. Tapi yalah, lagi-lagi pula semuanya udah diolah ya kan. Nah ini.
setidak-tidaknya pemimpin yang ada di daerah kita. Ya mudah-mudahan sekarang ini masih baik-baiklah, masih membesarkan Islam, masih terus komitmen menjadikan Binjai sebagai kota religi. Ya, kalau sudah kotanya berlepas dari nilai-nilai keagamaan, susahnya kita akan memunculkan berbagai macam persoalan-persoalan. Tapi yang paling menjesakkan hati kita adalah ketika narkoba di Binjai ini nggak bisa diselesaikan. Kita lihat di mana-mana. Itu yang menyedihkan. Apa perannya pemimpin-pemimpin di daerah ini? Kenapa mereka nggak bisa menyelesaikan narkoba yang mengakibatkan rusaknya moral anak-anak kita? Mungkin mereka nggak merasakan bagaimana mereka punya anak, punya keluarga yang terimbas narkoba. Tapi ketika saat mereka memiliki keluarga atau anak mereka terimbas narkoba, mungkin mereka merasakan bagaimana susahnya menghadapinya. Konon lagi kalau yang seperti ini nanti yang mereka sudah rusak akalnya menjadi pemimpin-pemimpin, maka rusaklah negara ini. Ini yang kita takutkan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka senantiasa kita enggak pernahlah bosan untuk selalu bermohon kepada Allah. Semoga para pemimpin-pemimpin itu diberikan hidayah oleh Allah. Kita juga nggak akan bisa. Ya, artinya apa? Kita berharap ketika Allah memberikan hidayah, maka perubahan itu secara otomatis akan berubah. Ya, perubahan itu akan terjadi seketika. Tapi tentu bagi kita yang tidak pernah bosan untuk memohon kepada Allah agar para pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut diberikan hidayah oleh Allah. Kadang-kadang memang palak juga kita, udahlah, ya Allah masukkan aja neraka mereka itu, gitu kan. Berikan azab kepada mereka. Tapi ternyata dalam Islam tidak seperti itu kasarnya. Tetap kita bermohon kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi kekasih iblis adalah orang yang sombong. Orang sombong ini orang yang disenangi oleh iblis. Kenapa? Rupanya titisan pertama dari keburukan iblis itu adalah kesombongan. Kenapa iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga? Karena sombong. Qarun itu dulunya miskin, Bapak Ibu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam kemiskinannya itu paling hebat. Dia minta sama Nabi Isa supaya Nabi Isa berdoa bermohon kepada Allah supaya dia jadi orang kaya. Maka Nabi Allah Musa pun berdoa mohon pada Allah, Qarun jadi orang kaya. Tapi ternyata ketika dia sudah jadi kaya, dia sombong. Orang-orang miskin minta sedekah sama dia. Karena di sebahagian harta yang dimiliki itu adalah termasuk bahagian dari harta orang-orang fakir dan miskin. Lisa'ilina wal mahrum. Kita pun begitu Bapak Ibu. Di sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang fakir, orang miskin dan peminta-minta. Maka jangan kita itu jadi orang yang pelit dengan harta benda kita. Qarun sombong. Dia menganggap harta kekayaannya yang berlimpah ruah itu adalah karena hasil peras keringat banting tulangnya. Usahaku ini, maka aku bisa seperti ini. Enak aja kalian meminta-minta sama aku, kan ada orang seperti itu. Sombong. Kesombongan bisa dikarenakan harta.
Kesombongan bisa karena jabatan dan pangkat. Kesombongan bisa dari hal-hal yang lainnya. Banyak yang bisa memunculkan kesombongan. Kalau jadi pejabat banyak orang sombong. Dulu orang biasa stuck, begitu duduk jadi pejabat sombong dia, Pak Guru. Ada orang yang sudah naik pangkat, sudah tinggi pangkatnya, sombong dia dengan temannya. Ada orang punya harta, dulu biasa-biasa, begitu kaya sombong dia dengan orang lain. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah, karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Penyebab iblis keluar dari surga karena sombongnya. Maka oleh karena itu orang yang sombong itu jelas merupakan kekasih iblis laknatullah. Begitu orang-orang fakir dan miskin minta harta sama Qarun, Qarun tak ngasih, kemudian datanglah mereka kepada Nabi Musa menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Qarun. Orang-orang fakir dan miskin ini pun menyampaikan perihalnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa datang sama Qarun dan meminta Qarun untuk memberikan sebagian hartanya, bukan sebagian besar, sebagian kecil. Tapi Qarun tidak mau mengasih. Akhirnya Allah murka, dibukalah bumi ini. Akhirnya harta si Qarun tertimbun di dalam perut bumi. Gak tinggal cuma harta, bahkan si Qarunnya pun ikut ke dalam, dimakan dan ditelan oleh bumi. Harta Qarun tuh banyak Bapak Ibu. Maka di sana sini kalau dapat harta dalam tanah namanya harta karun, harta si Qarun. Banyak hartanya. Jumpa di Amerika nanti, harta karun, harta si Qarun. Jumpa nanti di Mesir, harta Qarun, harta karun kan. Jumpa di Indonesia, ini harta karun, harta si Qarun. Luar biasa banyaknya. Jadi kekayaannya si Qarun itu hebat, tapi sebentar saja ludes kalau Allah sudah berkehendak. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfik. Orang kaya yang orang kaya ini tak peduli dari mana dia dapat dan kemana dia hantarkan. Yang penting dia dapat angka. Gak dia lihat mana yang halal, mana yang haram. Pokoknya hartanya itu berlimpah ruah. Yang ditakutkan Bapak dan Ibu dari harta yang haram ini dibuatlah sebagai delik untuk menimbulkan kecintaan terhadap agama. Bapak Ibu, ini bahaya. Era kita ini ada rumah ibadah ya. Dari mana? Dari harta yang dilarang. Ini sesungguhnya tergantung kita di masyarakatnya, Bapak Ibu. Kalau kita kuat dengan kebenaran, yang haram haram, yang halal halal. Katakan untuk musola, kalau kita mau bangun musola harus dari duit yang halal. Pak Ustadz, itu ada orang Cina, agamanya di luar Islam, kira-kira gitu. Tapi dia ternak babi. Dia baik kali sama kami Pak Ustadz. Kami bangun musola, dia bantu musola. Kira-kira boleh nggak kami terima Pak Ustadz? Macam mana menurut Bapak? Ya ternak babi, dia mau bantu bangun musola, boleh nggak diterima?
sayanglah nggak diterima gitu. Bapak Ibu, kalau kita tahu, ya tentu nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau dia bilang, oh ini nggak dari yang situ, ini dari yang sana, nah, itu boleh. Gitu ya. Karena kita tahu. Bagaimana dengan orang Islam? Rupanya dia gembung narkoba. Lantas dia bantu. Dia bantu nih. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh nggak diterima? Tanya saja langsung. Ini harta dari mana? Harus tegas. Karena begitu seseorang memiliki kejahatan yang begitu amat luas, boleh jadi setetes ada nilai kebaikan di dalamnya. Kalau dia katakan enggak, ini dari harta yang halal, terima. Tapi kalau dia tidak berkata, dia hanya menyatakan ini dari saya. Ini kita orang Islam harus tegas. Kalau ini memang harta yang dilarang oleh Allah, jangan terima. Tapi kalau ini harta yang memang dihalalkan oleh Allah, silahkan terima. Tapi persoalannya kadang-kadang sayanglah Pak Ustadz, lumayan itu. Nah, disinilah kelemahan kita. Kalau udah bicara mengenai masalah angka, semua bisa tunduk, patuh. Akidah bahkan bisa dijual belikan hanya gara-gara uang. Apalagi bicara halal dan haram. Akidah saja. Apalagi kalau masalah yang namanya hukum. Ini naudzubillah. Maka Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kita tidak berkeinginan seperti demikian. Ini nampak-nampaknya nggak bisa habis ini. Waktunya pun sudah mulai. Ya. Berikutnya, wal alimul ladzi saddaqal amir ala juri. Ini orang yang alim, termasuk di situ orang cendekiawan, termasuk ulama di dalamnya, tapi dia membenarkan dosa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Bahkan Allah melaknat, dan bahkan Allah tidak menyukai dan tidak menyenangi orang-orang yang mendoakan panjang umur bagi pemimpin yang zolim. Berarti dia turut serta untuk mengembangkan kezaliman itu. Al-Hadis Nabi seperti itu. Memang Bapak dan Ibu, pada proses pemilihan kepala daerah, para ustadz ini adalah merupakan salah satu dari golongan yang dicari-cari sebagai pendukung. Maka di DJ ini, kalau udah namanya pilkada, ustadznya pecah. Nah, ini ustadz A, ini ustadz B, ini ustadz C. Gitu. Kenapa nggak bisa menyatu? Nah, kan sana kan agak beda bayarannya. Yang sana lebih kuat lagi untuk mengistiqomahkan diri kepada kebenaran. Nah, ini dia payah, ngeri juga kita kadang-kadang. Ya, kami kebetulan karena PNS nih agak ngeri-ngeri lah pula awak dukung mendukung nih ya kan Pak. Nah, tapi kalau nggak PNS takutku aku pun ikut juga kayak gitu. Nah, karena kalau PNS ikut serta sebagai pendukung salah satu calon, maka niscaya akan di blacklist dari PNS ya. Ini ngeri kita. Apalagi kita lihat kalau sudah perannya ulama yang sudah membenarkan mendukung pemimpin yang zalim. Saya ingat dulu Bapak dan Ibu. Ini terus terang aja kita, walaupun mau PNS lah terserah lah kan. Ini kan cerita hukum nih. Teringatnya dulu sebelum Pak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden mengucapkan selamat Natal hukumnya haram.
Itu fatwa MUI. Sampai di bawah begitu seterusnya. Bahkan mengucapkan salam pun nggak boleh dengan salam-salam kalau kita Islam selain salamnya kita. Sekarang nih salam yang digunakan seluruh agama. Muncullah moderasi. Masa Menteri Yakut sekarang udah masuk kasusnya. Udah nggak menteri lagi dia kok, bukan bapak awak ya kan? Lantak dia situ ya kan? Nah, tuh kita lihat dengan moderasi mereka. Apa Islam ini tidak punya toleransi? Dari semenjak dulu Islam ini penuh dengan toleransi. Indonesia ini merdeka dan kemudian merubah sila yang pertama dari menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah karena toleransi terhadap agama selain Islam. Di mana lagi Islam tidak toleransi? Sekarang sibuk. Bahkan kemarin ada informasinya lagi Natalan bersama oleh Menteri Agama. Tapi alhamdulillah mungkin enggak ya. Natalan bersama jadi enggak Pak? Jadi Pak, Menteri Agama juga. Masya Allah, tak tahu saya itu. Enggak usah kan untuk melakukan sebuah aktivitas ibadah, ritual ibadah bersama untuk menyebutkan selamat hari raya dari agama di luar Islam pun dalam Islam sudah diharamkan. Apalagi ritual bersama. Padahal ini sudah kita lihat di dalam sejarah ketika saat Allah menurunkan Al-Kafirun kepada Rasulullah. Kan ini orang-orang kafir Quraisy ngajak Nabi untuk sama-sama beribadah. Mereka katakan, "Dah Muhammad, nanti kalau hari Minggu kita sama-sama nanti ke sana. Nanti hari Jumat kita sama-sama ke sana." Apa disebutkan dalam Al-Qur'an? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, "Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun." Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian pun tak menyembah apa yang aku sembah. Itu bolak-balik. Ditegaskan lagi, wala ana a'bidu ma abatum. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, karena mereka ngajak. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan kalian beribadah buat agama kalian. Aku pun melakukan buat ibadah terhadap agamaku. Sudah ada ketegasan itu, tapi kok sekarang bisanya seperti itu? Masya Allah. Inilah yang merusak tatanan umat beragama yang ada di negara ini. Nah, kalau sudah nanti jadi kebablasan, akhirnya kitalah yang rusak. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Ini dia. Jadi para pemimpin dalam agama yang disebut ulama, apalagi yang namanya tadi itu membenarkan ulama-ulama ini orang-orang pintar cendekiawan ini membenarkan dari keburukan dan penyelewengan para pemimpin-pemimpin, bahayalah kita. Karena ini termasuk orang-orang yang disenangi oleh iblis laknatullah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mungkin ini aja beberapa yang kita sebutkan di kesempatan kali ini, memberikan motivasi kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan yang kita harapkan republik ini menjadi republik yang benar-benar baiklah. Kita semua adalah masyarakat, kita adalah rakyat yang menginginkan kebaikan dari seorang pemimpin yang baik. Ya mudah-mudahanlah sekarang ini pemimpin kita, presiden kita Prabowo bisa bawa Indonesia itu untuk jadi lebih baik ke depan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.